dosen ini kan nggak serta-merta harus dibuka ke publik. Mau ijazahnya, mau surat-suratnya, mau saksinya kan nggak mungkin disampaikan ke publik. Jadi ini semua tergantung dari pihak kepolisian. Nanti kelihatan ketika penyidikan sudah jalan, kemudian sudah ada penyerahan berkas ke kejaksaan, nanti kelihatan arahnya kemana. Tapi kita bisa baca ini arahnya kemana. Karena dari hasil Baris Krim kemarin, tampaknya sudah melegitimasi tentang ijazahnya Jokowi kan, sehingga tentunya di Polda juga akan memakai itu. Jadi walaupun dibilang dagelan, rasanya sih bukan dagelan ya. Setiap perkara kita harus seriusin ya. Jadi kalau dagang Sri Mulat ya sayang juga, karena Sri Mulat ini juga pelawak yang mahal ini, bukan yang murahan begitu. Jadi Sri Mulat itu ada Nunung, ada Tesi, itu kan pelawak-pelawak mahal. Jadi Roy Suryo kadang-kadang juga gitu, suka merendahkan pelawak ini gitu. Oke, itu kan Bang, di Baris Krim sendiri kan sudah dihentikan Ya. Tapi dari pihak Roy Suryo sendiri ini masih kekeh dan ngotot ini Bang untuk polisi meneruskan untuk bisa naik ke Ya sebenarnya kalau pihak Roy Suryo mau ngotot, jangan ngototnya ke publik, tapi dia mengajukan pra peradilan. Dia mengajukan secara hukum. Kalau cuma teriak-teriak di publik buat apa juga, begitu. Jadi itu persoalannya. Jadi kita sarankan kepada Roy Suryo kalau masih keras bahwasanya penyidikan ini penghentian penyidikan berpersoalan di Baris Krim, ya sudah digugat aja tuh Baris Krim dengan cara pra peradilan. Kan kita nggak melihat selama ini sampai sekarang pun Roy Suryo menggugat secara pra peradilan kan nggak tampak juga. Jadi kan kelihatannya cuma omong-omong aja dia. Kalau bahasanya itu ya omong-omong begitu. Terus ada juga yang mengatakan bahwasannya ijazah Jokowi ini dicetak di mana di daerah di Pramuka ya, di Pramuka. Gimana itu? Ya banyak orang berpikir seperti itu, apalagi yang mereka yang suka pakai ijazah palsu itu kan, mereka tahu cetakan di mana. Ya, di Senen, di Pramuka, di Ramangun itu kan tempat-tempat cetak-cetakan begitu kan. Tapi yang nggak seperti itu, begitu. Mungkin mereka terbiasa nyetak begitu, jadi mereka di Pramuka nih, karena mereka tahu nih yang suka menuduh-nuduh ini kan. Tapi yang jelas semua nanti akan dijawab oleh pihak Polda Metro Jaya dan Baris Krim. Tapi Baris Krim sudah menjawab. Ini jasanya ada dan asli, artinya sudah otentik kan, sudah identik juga. Jadi tinggal nanti di persidangan aja. Ini akan sampai persidangan, nggak mungkin tidak. Tinggal persoalannya berproses. Yang mengatakan ini kan ini dari katanya dari pihak PDI. Artinya apakah ini udah ketahuan ini siapa dalam sebenarnya? Nggak tahu, kita kalau udah masuk orang partai kan susah. PDI kita juga nggak mau jelekin PDI kan. Jadi kalau udah bicara partai ya udah pasti orang-orang bagi kita sih orang liar lah ya kalau ada suara seperti itu. Jadi itu nggak usah dipakai statement seperti itu. Kita tetap aja ngikut nanti di Polda bagaimana hasilnya bagaimana. Sebagai praktisi hukum melihat ada muatan politik ini titipan pesanan politik. Ya kalau cuma soal ijazah, orang kuliah, orang sekolah diributin, kemudian sampai ramai, tentunya terkait erat dengan politik. Gitu. Siapa yang politikin kita nggak akan baca ke sana ya, tapi memang ada politiking di situ terhadap ijazah. Nanti kalau ijazah udah beres, KTP dipolitiking lagi. KTP udah beres, nanti kartu keluarga dipolitiking lagi. Kan itu namanya kan niatan. Niat politik negatif. Gue bilang valid juga valid juga. Karena kan yang paling berhak mengesahkan itu atau menentukan asli-aslinya suatu ijazah orang kuliah itu kampusnya sendiri. Ente kuliah di mana? Oh di kampus A. Kita tanya kampus A, benar, selesai. Lu bilang apa? Bapak melihat momen seorang impian itu salah dari kagetnya ke ijazah bukan kuliah ini. Ya kan kalau orang yang kuliah sih biasa-biasa aja kan, yang lulus juga biasa-biasa. Yang harus dikerjakan si kampusnya. Kampus itu yang paling berwenang. Mereka paling berhak. Jadi kalau mau dilaporin ya kampus itu dilaporin kalau dia bikin ngaco-ngaco kan. Gitu. Jadi yang salah kampusnya, tapi kan kampusnya kan kredibel. Masa kita bilang UGM nggak kredibel, susah juga. Itu kan kalau di jadi si Jokowi itu melaporkan dia untuk pencemaran ini. Ya kalau mereka merasa dicemarkan, mereka berhak melaporkan. Jadi setuju nggak setuju itu relatif ya. Tapi persoalannya hak orang melaporkan kalau dia dirugikan secara hukum. Itu secara pidana dirugikan bisa melapor. Nah, polemik ijazah ini kan masih belum juga selesai ya Bang. Ditambah lagi adanya isu-isu yang mulai menyerempet dengan Bapak Jokowi, mulai dari Raja Ampat, pulau yang di Aceh gitu kan, sampai yang kapal
memang target utama keluarga Bapak Jokowi atau seperti apa sih menurut pandangan Bapak sendiri? Orang kalau nggak suka sama seseorang, apa juga bisa jadi bahan begitu. Kita nggak suka sama si A, nanti kita omongin tentang hubungan A dengan B, yang ini nggak terus pindah lagi hubungan, jadi dikait-kaitin terus gitu. Kalau udah nggak suka begitu, tapi fakta nanti kan berbicara gitu. Kalau cuma gosip atau apa, mending kita abaikan. Nanti kalau fakta baru kita